Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Irma dengan NPM 2404 1010 121 dari kelas I041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Revitalisasi Kampung Kumuh Jodipan, Malang yang menjadi kampung warna-warni melalui kerjasama pemerintah, warga, komunitas kreatif, dan sektor swasta. Baik, untuk yang pertama ialah gambaran umum. Kampung Jodipan ini terletak di bantaran Sungai Brantas, Kota Malang. Sebelumnya, kota ini dikenal sebagai salah satu kawasan pemukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang dipenuhi oleh sampah, sanitasi buruk, serta kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ini ke sungai, sehingga menimbulkan pencemaran, menurunkan kualitas lingkungan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga tergolong rendah, dan kampung ini sempat akan direncanakan untuk direlokasi. Namun, menurut laporan oleh Basuki 2026, rencana tersebut ini dibatalkan karena apa? Karena bangunan warga ini masih berada di atas batas pail banjir, sehingga tidak dianggap mendesak untuk dipindahkan. Baik, berangkat dari kondisi tersebut, 8 mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM yang bergabung dalam kelompok Guspro menggagas revitalisasi Kampung Jodipan melalui pengecatan rumah-rumah warga dengan warna-warni yang mencolok. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, pola hidup sehat, serta membuka potensi ekonomi kawasan. Gagasan tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, yaitu PT Indana Paint melalui produk cat mereka yaitu Decofresh sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan melalui kerjasama antara komunitas mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dan sektor swasta, Kampung Jodipan berhasil bertransformasi menjadi destinasi wisata yang dikenal sebagai kampung warna-warni. Perubahan tersebut tidak hanya untuk memperbaiki kondisi fisik lingkungan saja, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui kegiatan pariwisata tersebut. Keberhasilan transformasi ini menjadikan Kampung Warna-Warni Jodipan sebagai salah satu contoh penataan kawasan pemukiman yang berbasis kerjasama antara aktor. Baik, sebelum saya melanjutkan ke hasil analisis saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu co-production. Baik, menurut Ostrom 1996, co-production ialah pendekatan yang melibatkan masyarakat atau komunitas dalam pengembangan program, pelayanan, serta inovasi. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif melalui ide, pengetahuan, pengalaman, dan kontribusi yang dimilikinya untuk menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan setempat. Selain itu, pada tahapan co-production yang pertama ialah co-commission, di mana tahapan ketika masyarakat, komunitas, sektor swasta, dan pemerintah ini bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan prioritas program yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, semua aktor ikut menentukan apa yang perlu dilakukan sebelum program ini dirancang. Setelah tahapan co-commission, ada tahapan co-design, di mana tahapan ini masyarakat dan semua aktor ini ikut merancang program atau inovasi dengan memberikan ide, pengalaman, masukan, dan solusi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka setelah itu ada co-delivery, di mana tahapan ini masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan program atau inovasi, sehingga tidak hanya menerima manfaat saja, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menjalankannya.
Pada tahapan terakhir pada co-production ialah co-evaluation, di mana tahapan ketika masyarakat dan semua aktor ini ikut mengevaluasi program atau inovasi untuk mengetahui keberhasilan, kekurangan, perbaikan yang perlu dilakukan selanjutnya. Baik, di dalam kasus ini, pada tahap co-commission, terlihat bahwa masyarakat setempat juga dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, penentuan kebutuhan, serta penetapan prioritas program yang akan dilaksanakan. Dalam kasus Kampung Jodipan ini, proses ini terlihat dari adanya kesadaran bersama mengenai kawasan pemukiman yang kumuh, tingginya volume sampah, buruknya sanitasi, dan rendahnya kualitas lingkungan. Permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang bergabung dalam kelompok GUISPRO bersama masyarakat. Maka gagasan revitalisasi yang muncul selanjutnya memperoleh dukungan dari sektor swasta melalui PT Indana Paint serta persetujuan dari pemerintah Kota Malang. Dengan upaya dukungan revitalisasi serta memastikan pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan pembangunan daerah. Dengan demikian, penentuan agenda pembangunan tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan melalui proses kerjasama yang melibatkan berbagai aktor. Kondisi ini mencerminkan prinsip bottom-up planning dalam co-production, yaitu ketika masyarakat menjadi bagian penting dalam merumuskan kebutuhan dan arah program yang akan dijalankan. Baik, selanjutnya ialah pada tahapan co-design dalam revitalisasi Kampung Jodipan. Mahasiswa Universitas UMM berperan sebagai penggagas konsep warna-warni dengan menawarkan ide pengecatan rumah menggunakan warna-warna yang cerah untuk mengubah citra kawasan kumuh ini menjadi lebih menarik. Selanjutnya, masyarakat setempat tidak hanya menerima gagasan tersebut, tapi juga ikut terlibat dalam berbagai diskusi mengenai bentuk perubahan yang diinginkan, seperti pemilihan warna rumah, pembuatan mural, penentuan titik swafoto, dan penataan lingkungan. Di sisi lain, PT Indana Paint memberikan dukungan melalui program CSR berupa penyediaan cat dan bantuan pendanaan. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga turut berperan dengan memberikan dukungan administratif dan memfasilitasi pelaksanaan revitalisasi. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa desain program merupakan hasil perencanaan bersama yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus memanfaatkan sumber daya dari berbagai pihak. Baik, selanjutnya pada tahapan co-delivery. Pada tahapan ini, masyarakat terlibat langsung dalam pengecatan rumah, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengembangkan fasilitas wisata. Selain itu, berperan sebagai pengelola wisata secara langsung, seperti pengelola tiket, menjadi pedagang, dan mengelola parkir dengan memproduksi layanan wisata bersama aktor lain, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru. Mahasiswa sebagai penggagas berkolaborasi dengan masyarakat dan pihak lain dalam melaksanakan program revitalisasi ini, mendukung pengembangan kampung warna-warni hingga menjadi destinasi wisata berbasis partisipasi masyarakat. PT Indana Paint mendukung pelaksanaan program bersama aktor lainnya dalam mengembangkan dan keberlanjutan kawasan wisata ini. PT Indana berkontribusi dalam menyediakan sumber daya yang mendukung operasional dan pengembangan wisata, yaitu cat dan dana. Yang terakhir,
Pemerintah juga ikut melaksanakan dan keberlanjutan program melalui penyediaan serta perbaikan infrastruktur lingkungan seperti sistem drainase, membantu penataan fasilitas umum dan melakukan pendampingan ke warga untuk menjaga keberhasilan serta kenyamanan kawasan wisata. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai mitra yang meningkatkan kualitas lingkungan dan keberlanjutan kampung wisata. Baik, untuk selanjutnya pada tahapan terakhir yaitu tahapan co-evaluation, di mana berbagai pihak yang terlibat yaitu pemerintah, PT Indana, komunitas mahasiswa dan masyarakat ikut mengevaluasi. Dari sisi pemerintah dilakukan melihat keberhasilan program dalam mengatasi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu, menurut laporan Alfian, pemerintah menilai partisipasi masyarakat ini mampu mendukung penanganan kawasan kumuh berbasis kolaborasi dengan masyarakat serta mereplikasi keberhasilan program ke kampung lain seperti Kampung 3D dan Kampung Biru Arema. Dari sisi lainnya, PT Indana evaluasi difokuskan pada efektivitas program CSR melalui keberhasilan transformasi kawasan kumuh menjadi destinasi wisata. Perusahaan ini juga menilai manfaat sosial yang diterima masyarakat serta keberhasilan kerjasama dalam pengecatan ulang dan pemeliharaan kawasan sebagai bentuk keberlanjutan program. Selanjutnya, komunitas mahasiswa berperan mengevaluasi keberhasilan konsep kampung warna-warni sebagai daya tarik wisata. Mereka juga menilai dampak program terhadap perubahan perilaku masyarakat dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain itu, mahasiswa ini menemukan bahwa program berhasil meningkatkan kepedulian lingkungan, partisipasi sosial, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sementara itu, untuk masyarakat kampung itu sendiri turut berpartisipasi dalam mengevaluasi kegiatan seperti gotong royong dan organisasi pengelola wisata sebagai bentuk evaluasi program. Masyarakat juga mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan solusi terkait pengelolaan kawasan wisata. Selain itu, mereka juga mengevaluasi distribusi manfaat ekonomi agar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga. Baik, untuk kesimpulan dari kasus ini, keberhasilan penerapan citizenship co-production di mana pemerintah, sektor swasta, mahasiswa, dan masyarakat ini ikut berkolaborasi dalam seluruh tahapan programnya atau pelayanannya, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam proses ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat saja, tetapi menjadi aktor utama yang aktif mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, melaksanakan program, hingga mengelola hasil pembangunan hingga proses evaluasinya. Kontribusi masyarakat melalui pengetahuan lokal atau knowledge, pengalaman experience, waktu, time, keterampilan skills, jaringan sosial atau social network, dan pemanfaatan sumber daya lokal atau local research menjadi faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan program. Melalui kolaborasi tersebut, Kampung Jodipan berhasil bertransformasi dari kawasan kumuh menjadi destinasi wisata yang meningkatkan kualitas lingkungan, membuka peluang ekonomi, serta memperkuat rasa kepemilikan dan pemberdayaan masyarakat. Kasus ini membuktikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai apabila didukung oleh sinergi antar pemangku kepentingan dan partisipasi aktif warga, yang dimana sebagai wujud nyata praktik co-production.
Baik, sejalan dengan Ostrom 1996, co-production terjadi ketika warga dan penyedia layanan publik sama-sama memberikan kontribusi dalam proses penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, fokus utama co-production terletak pada kolaborasi dan kontribusi bersama antar pihak, bukan semata-mata pada siapa yang menginisiasi program. Baik, sekian presentasi saya mengenai analisis kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.